Oke, sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan SPSS. Namun di video kali ini kita lanjut tentang cara pengujian uji multikolinearitas. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapan pengujiannya, kita harus mengetahui dulu apa itu multikol. Uji multikolinearitas ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Tujuan dibuat atau digunakannya uji multikol dalam suatu penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas dengan variabel independen. Artinya model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas dan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang kita lakukan adalah tidak terjadi gejala multikol atau multikolinearitas. Kemudian, dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas itu ada dua, yaitu dengan melihat nilai tolerans dan dengan melihat nilai VIF. VIF ini yang maksud adalah variance inflation factor. Nah, pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi itu ada dua, yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian, pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikol. Sementara jika nilai VIF lebih besar dari 10,00, artinya terjadi gejala multikol dalam model regresi. Nah, kedua dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini akan menghasilkan keputusan yang sama atau kesimpulan yang sama dan tidak ada yang bertentangan. Nah, sebagai contoh dalam pengujian multikolinearitas pada video ini, saya menggunakan data penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah di mana saya di sini menggunakan variabel rasio Camel terhadap harga saham. Nah, yang pertama sekali kita persiapkan data seperti ini, yaitu data penelitian yang akan kita uji dalam SPSS. Oke, sekarang kita masuk pada tahap-tahap atau langkah-langkah uji multikolinearitas, bentuk tolerans dan VIF dengan SPSS. Oke, sekarang kita sudah buka aplikasi PSS-nya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah persiapkan data yang akan kita uji. Nah, di sini saya telah mempersiapkan data, yaitu data variabel CAR, RORA, BOPO, LDR, NPM, ROA, dan harga saham. Setelah kita persiapkan data ini, kita harus mengetahui ini variabel. Selanjutnya, buka program SPSS. Seperti ini. Lalu klik variable view. Selanjutnya pada bagian name, tuliskan berapa variabel penelitian. Nah, ada 7 variabel sini, X2, X3, dan Y. Selanjutnya pada bagian label, tuliskan nama dari variabel seperti ini, variabel 1, X2, X3. Nah, ini yang kita cantumkan semua ke dalam bagian label. Oke, selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian kita ambil data dari Excel yang telah kita sediakan. Kita Ctrl C. Kemudian kita pastekan ke dalam program SPSS. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian tahap untuk melakukan uji multikolinearitas, kita masuk ke menu analis, kemudian regression, linear,
Baru variabel Y pindahkan ke kolom dependen. Seluruh variabel X pindahkan ke kolom independen. Oke, seterusnya pilih di kolom statistik. Nah, di sini cuma kita pilih cuma 4 aja, yaitu model fit, estimate, collinearity, diagnostic, dan covariance. Kemudian continue, maka oke. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa nilai CAR, RO, RABO, POLDR, NPF, dan ROA tidak mengalami gejala multicol. Kenapa? Karena berdasarkan keputusan penilaian nilai toleransi atau nilai uji multicol, artinya jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multicol. Jadi di sini adalah bisa kita tahu sendiri tidak terjadi gejala multicol. Kenapa? Karena nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10. Ini adalah 0,621, udah melebihi 1. 0,801, 0,648, 0,610, 0,533, 0,788. Artinya tidak ada yang lebih kecil dari 0,10. Oke, sekarang kita masuk pada pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF. Nah, materinya adalah jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi gejala multicol. Kemudian, jika nilai VIF lebih besar daripada 10,00, artinya terjadi gejala multicol. Nah, pada hasil ini kita bisa melihat bahwa nilai VIF-nya ini semua 1, 1, 1, 1, 1, tidak ada yang melebihi 10. Nah, otomatis dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multicol. Nah, oleh pembahasan kita sebelumnya bahwa kedua dasar pengambilan keputusan ini, baik itu toleransi dan VIF, sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama, artinya tidak akan bertentangan. Nah, sesuai dengan pengujian yang telah kita lakukan, sempurna, menyatakan bahwa uji yang kita lakukan ini adalah tidak terjadi yang namanya gejala multicol, atau penelitian yang kita lakukan ini adalah penelitian yang normal. Oke.